Alhamdulillah bersuah balik kita jadon sana dalam program biasa yang selalu kita lakukan di setiap hari Jumat, yaitu podcast bersama tokoh yang memang berhubungan dengan segala bentuk informasi yang bermanfaat untuk don sana Soro Minang TV sadonyo. Pada edisi 7 Oktober tahun 2022 kita sudah kehadiran dua orang narasumber yang cukup mumpuni di bidang yang akan kita perkenalkan kepada don sana nantinya. Tapi don sana Soro Minang TV sadonyo, kami Safril Yubahar Desmanis selalu berdoa kepada Yang Kuasa supaya don sana dalam kondisi cuaca yang cukup ekstrim ya dalam beberapa hari terakhir di Kota Batam itu tetap hendaknya berada di bawah lindungan Yang Maha Kuasa hendaknya dan selalu mendapatkan kesuksesan dalam setiap aktivitas sehari-hari. Budes. dan kepada penonton setia Soro Minang TV, jangan lupa selalu follow, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Dan supaya Soro Minang TV itu eksis, ya kan? Lalu memberikan yang terbaik untuk penonton setia. Dan juga jangan lupa follow di fanpage Soro Minang TV. Dan jangan lupa kirim bintang sebanyak-banyaknya. Biar kameramen dapat gaji. Pria ganteng di sebelah saya, tapi tetap saya yang paling cantik penonton. Istighfar sih saring Pak. Nggak ada yang nandingin. Pada malam hari ini penonton di mana saja berada, khususnya ada di Kota Batam, kami mengingatkan kepada seluruh penonton kami karena kondisi saat sekarang hujan dan banjir di beberapa titik Pak Host ya. Jadi kami mengimbau kepada seluruh penonton setia Soro Minang TV untuk selalu berhati-hati di jalan. Oke. Di sana Soro Minang TV sadonyo sesuai dengan flyer yang telah kami sampaikan bahwasanya dari sekian banyak bidang dalam dunia kerja, salah satu yang paling favorit dan sangat mumpuni dari sisi kesejahteraan yaitu orang-orang yang bekerja di bidang oil dan gas ya. Nah, untuk itu di sana Soro Minang TV, di tengah kita sudah hadir dua narasumber yang cukup mumpuni di bidangnya tersebut. Sebelum kita memperkenalkan dan supaya dun sana penasaran taruh, ikuti Suara Minang TV, Suara Urang Awak. Oke. Malam hari ini Urang Awak kita hadirkan. Ya, kita hadirkan Urang Awak yang cukup mumpuni di bidangnya. Oke, dun sana Suara Minang TV, mulai kita baca cerita dengan dua orang narasumber. Yang pertama, Assalamualaikum Pak Ardi Soma. Waalaikumsalam. Masya Allah. Salang lami budena terang. Soro wala berena. Salangnya lah. Ya salang luna. Oke. Di sebelah Bapak Reza Rahman. Assalamualaikum Pak Reza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sebelum kita berbincang-bincang tentang praktisi di bidang oil and gas atau bahasa kampung itu minyak jogas, kan gitu ya. Ada yang menarik, salamogo orang membuat sebuah organisasi, ya karena memang mungkin profesi oil and gas ini kan agak sedikit, agak tidak semua orang yang bisa masuk ke situ. Memang orang-orang tertentu. Kami ingin tahu sangat nih, apakah Pak Ardi atau ketua ini magum itu apa sebenarnya gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu tentang magum Bang Reza. Karena memang awak sendiri walaupun Josoma go laba kawan dari ketek gua, tapi baru tahu aja magumnya Ardi. Iya. Itulah salahnya. Itu salahnya ya. Tapi itu Pak Reza ya. perkenalkan diri dulu bakul. Penonton kita. Ya, siapa Pak di sana punya?
pada malam itu hadir dari Bengkulu gitu. Jadi nggak hadir cuma dari Kota Bandung. Ya, betul. Perkenalkanlah Mbak Reza dulu. Sedikit background lah ya. Jadi Betul. mungkin kan nggak mungkin langsung ke psikopat. Betul. Boleh. Boleh ya. Oke. Sebelum menyampaikan apa itu magum tadi, baru nanti kita berbicara tentang sertifikasi bla bla segala macam. Tapi tidak ada salahnya seperti Bunda sampaikan, perkenalkan dan sapa dulu Dunsana Suara Minang TV gitu. Nah, silakan Pak Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk sana Suara Minang sadolahnya. Suara Minang TV, suara orang awak. Suara Minang TV, suara orang awak. Ya. Dimanapun saja berada. Dimanapun saja berada, alhamdulillah. Perkenalkan, Ambo Reza. Ya. Lahir gadang kuliah pun di Padang, asli Padang. Cuma kalau di kampung ditanya ke Pak di Guguk Randah sama sonanya, suku Selayan. Oh, Guguk Randah di Padang Kota. Enggak, di Jalan ke Peko Meninjau. Oh, dari meninjau dari Padang 2 belok kiri. Oke. Nah, jadi ambo kalau kuliah dulu di Unan, anak teknik Unan sama Politeknik Padang juga. Dan suratan juga tahun 2000 lah baru ke Batam waktu itu. Jadi kalau kini dihitung-hitung lah 22 tahun lah di Batam. Alhamdulillah. Nah, bercerita sedikit tentang oil and gas kok. Kalau awak di Padang, terus terang waktu kami kuliah dulu pun tidak terbayang sama sekali dah bidang itu kok. Yang terbayang dulu kan paling tidak jurusan di teknik sebentar. ambo teknik industri sama teknik mesin. Industri, ya, Di Unan ambo teknik industri, di Poli ambo teknik mesin. Oke. Nah, di teknik pun waktu di Padang itu pun yang terbayang paling kok masuk ke semen Padang, itulah top. Tuh, top lah. Ya. Ambo dulu pernah jadi cakar di sana calon karyawan di semen Padang. Habis itu paling apa lagi ya PTP dan bank lah. Nah, jadi kebetulan kalau dulu ambo karena rekrutmen dari Padang cuma ke manufacturing. Nah, sampailah di Batam itu. Ada 6 tahun mau di manufacturing di Batam. Nah, selama di Batam itu lah baru terbuka pengana bahwasanya ada bidang lain yang awak tak nampak sebelumnya di kampung. Di dunia kampus pun akademis alun terbuka hal yang demikian waktu itu. Boleh disebut tidak pernah disinggung sedikit pun bidang fabrikasi untuk oil offshore dan lain-lain. Ya, betul. Jadi mostly berbicara waktu itu masalah teknikalnya saja, tapi aplikasinya tidak nampak di lapangan gitu. Nah, ketika awak tiba di Batam Iko, barulah bergaul dengan bermacam kawan dari kampus yang dengan berbagai macam profesi ya. Nah, dan nampak juga industrinya itu di Siko berkembang dan lain-lain. Akhirnya tercetuslah Baraja ini mengembangkan ke bidang yang baru. Nah, dari sinalah mulai kalau mau pribadi dari sinalah dengan kawan-kawan Baraja kemudian upgrade diri, kemudian tambah sertifikasi dan lain-lain. Nah, bicara masalah magum Iko. Ya, magum dulu magum. Bicara masalah magum, setelah ada individual kawan-kawan Iko anak merantau. Waktu kalau ambo dulu tahun 2006 pindah ke bidang fabrikasi itu boleh disebut tidak begitu banyak ya kawan-kawan waktu itu. Jadi awak jalan surang-surang banyak jalan. Masih individual waktu itu ya? Mostly individual, tidak banyak tampik batanyu gitu. Ya. Nah, setelah sekian tahun boleh disebut ya magum itu mulai tahun 2007 cuma pembicaraannya itu sebelum itu 2007 balik. 2007 balik, maaf 2007 balik. Cuma pembicaraannya sudah ada sebelum itu. Nah, yang pencetuskan magum itu adalah Rasul Bunsana ya. Rasul Bunsana awak dirantau. Jadi orang perantauan kok sakit sama di Rasul, sanang sama begalati. Jadi karena bidang di fabrikasi Iko boleh disebut tidak begitu banyak. Tidak banyak kawan bayo. Betul. Nah, jadi ketika duduk ngongko-ngongko, aduh kawan tibo Iko, nyu pun bingung apa. Akhirnya dirangkul. Akhirnya dari cie 2 3 akhirnya berkembang. Nah, akhirnya nampaklah bahkan tidak buat satu organisasi magum bahwasanya nanti untuk pengembangan orang-orang awak yang alah di bidang Iko. Nah, setelah jauh Iko dari tahun 2007 balik sampai kini mungkin sekitar 5 tahun. Magum Iko pada dasarnya intinya adalah waktu itu awal ceritanya Iko baca mencari job-job untuk kawan-kawan Iko lah. Karena saling bertukar informasi tukar informasi awalnya mana. Kemudian berkembang baca mengupgrade kawan-kawan Iko. Jadi istilahnya
kawan yang mungkin di level lampe bisa naik ke level 7, Ya, level 8. betul, betul. Mau tak mau ada beberapa skillnya yang mesti di-upgrade. Nah, itulah salah satu dari fungsi Magum. Kami udah berapa kali mengadakan kayak pelatihan, Ya. khusus pelatihan, dan boleh di garis bawahi bahwasanya kursus Iko beda dengan yang lain. Misalnya masalah biaya pun Ya. kami potong Bisa. misalnya sampai setengah harga. Oh Lebih ya, kurang. ada benefit lah. Karena tutornya pun bisa jadi kawan-kawan Wak Jo. Ya, Kemudian di samping itu ada bidang sosialnya Jo. Tak lupa lah kan dilakukan itu. Jadi mungkin itulah sekilas dari yang aku nampak. Oke. Magum itu. Bang Reza, Magum minyak dan gas Urang Minang ya. Ya. Nusana Soro Minang TV sedikit kami mau nyampaikan. Mungkin Nusana tadi dengar Bang Reza nyampaikan Magum. Magum adalah sebuah organisasi profesi bagi orang awak yang kini khususnya di Batam loh semua ya. Enggak di Batam saja sih. Oh, di seluruh Indonesia ada ya, oke. Di seluruh Indonesia sudah ada, yaitu orang-orang yang memang bekerja di bidang pabrikasi ya, apa namanya, oil dan gas ya, minyak dan gas Urang Minang gitu. Nah, jadi Nusana Soro Minang TV nanti kita berbicara lebih lanjut dengan Bang Reza. Kita beralih ke Pak Ardi dulu. Siap, Ada yang perlu dibaca? Dinamik nak. Ya. Dek, mau beli kola Bang Reza. Miko, ndak ada lah nyubuek dorang tu ampe orang dah. Iya betul enggak Pak kameramen? Dua paling banyaknya. Ada enggak Pak? Dari Salowo Edi, Oke. Padang Jaya, Bengkulu Oke. Utara, hadir Oke. menyimak. Oke, siap. Dari Bengkulu ya. Ya. Asmelia Piliang, Assalamualaikum, Sungai Beduk hadir Bu Des. Yo Uni. Assalamualaikum. Sungai Beduk wajib hadir. Ya. Rizal Bican, Ya. Assalamualaikum, selamat malam host SMTV dan narasumber. Oke. Waalaikumsalam, selamat Waalaikumsalam malam warahmatullahi. Pak Rizal Bican. Ya. Oke. 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 Pak Ardi. Iya Pak. Tadi Bang Reza sebagai Ketua Umum Magum tadi mengecek ada istilah sertifikasi. Artinya adalah orang yang akan masuk ke bidang minyak dan gas harus mempunyai keahlian-keahlian tertentu. Betul. Informasi yang diterima oleh tim redaksi Soro Minang TV, Ardi Soma di samping juga berkarir di bidang minyak dan gas, kabar-kabarnya mempunyai lembaga khusus untuk pelatihan dan sertifikasi kawan-kawan adik-adik yang memang mau masuk ke dalam dunia minyak dan gas itu. Betul. Bisa enggak dijelaskan segenek tentang itu gitu? Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sana Waalaikumsalam Soro warahmatullahi Minang TV ya. Ya. Ambo perkenalkan diri sekete, ambo namo Ardi Soma, lahir kadang di Payakumbuh, Ya. mau peluk kota daerah keteknya Mungo. Mongo. Nagari Jauh dari Mungo. Bedes. Sakabuang. Ya ini nggak tahu gitu namanya dangan. Nagari keteknya Mungo, Ya. kalau Paten bawah. Mungo bawah. Nah, kalau Mungo Ate itu New Zealandnya Indonesia. Ya. Jadi kemudian kuliah dulu ke Padang, kemudian setelah dari Padang ambo tahun 2005 ke Batam. Oke. Kemudian keluar masuk Batam de tugas, kemudian dari 2002 balik mulai Stay, tetap. stay di Batam. Ya. Kemudian menyambung pertanyaan Pak Safri tadi tentang pentingnya sertifikasi di Ya. bidang Minyak dan gas. fabrikasi Minyak. oil and gas atau Ya. minyak dan gas itu memang batu adanya gitu lah. Jadi itu kita sabui sebagai tiket sebelum kita tajun ke dunia oil and gas. Kalau kita memang punya karir yang taruh step by step meningkat dengan bahkan bisa membuat itu lebih capek. Oke. Disebut sebagai tiket karena di dalam dunia fabrikasi oil and gas lah disyaratkan
pekerjaan-pekerjaan itu mensyaratkan orang tuh ada sertifikat. Di level-level tertentu, ada sertifikat tertentu yang harus menjadi syarat utama. Betul. Ada sertifikat-sertifikat yang telah disyaratkan di setiap bidang pekerjaan tersebut. Oke. Ada bidang weldingnya, Ya. ada bidang pipanya atau Ya. pipingnya, ada bidang elektrikal dan instrumentasinya, dan itu disyaratkan di proyek tersebut. Orang yang punya proyek itu mensyaratkan orang yang masuk ke sini itu harus punya sertifikat tertentu. Contoh di bidang welding saja. Oke. Bidang welding saja itu terbagi dari sekian banyak sertifikat pula. Untuk bidang welding misalnya ada NDT-nya, ada pengecekan tentang pengelasan yang tidak merusak namanya. Oke. NDT atau non destructive test. Itu kawan-kawan tuh ada sertifikat lokalnya, ada sertifikat internasionalnya. Ya. Yang lokal itu bisa dikeluarkan oleh BNSP namanya. Oke. Atau kemudian yang internasionalnya ada beberapa pula. Ada yang dari Amerikanya, ada yang dari Inggrisnya. Ya. Nah, persaingan duo kan tidak bisa perlu dia lah. Iya. Yang Americano namanya ASNT. Yang dari Inggrisnya ada pula beberapa. Ada PCN sama C-Swift ya. Iya. Nah, itu baru bidang NDT-nya kan. Pengecekan pengelasan tanpa merusak barang, itu istilahnya. Kemudian si tukang inspeksi las, namanya welding inspector. Itu pun punya kelas-kelas juga. Kalau yang dari Inggrisnya tuh dari C-Swift-nya ada C-Swift 3.0, ada C-Swift 3.1, welding inspector, ada senior welding inspector 3.2. Ada yang apa lima Bu ya? Untuk koordinator. Yang 3 kok yang umum. Betul. Ada 3 tingkat loh kan? 3.0, 3.1, 3.2. Dan itu disyaratkan di proyek tersebut. Nah, kalau kita tidak punya tiket, Tidak punya sertifikat. baca kita kan masuk. Ya. Itu yang pertama. Sertifikat lokal pun ada. Ya, dari Indonesia pun sabananya ada. Ada lokalnya itu pun terbagi 2. Lokal yang dikeluarkan oleh lembaga pelatihan tersebut, LPK sendiri. dan lokal yang diterbitkan oleh negara. Yaitu BNSP. BNSP tadi, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Profesi ya. Dikarenakan di Quito, Batam khususnya, proyekku adalah proyek-proyek luar. Pada umumnya yang dicari memang sertifikat luar. Oh, di BNSP Bukan mengecilkan arti dari sertifikat BNSP, tapi secara real kebanyakan yang memang dari Amerika atau Inggris tadi. Amerika atau Inggris. Kalau yang welding inspector dari Amerika itu yang mengeluarkan AWS namanya. Ya. Nah, itu yang sertifikasi untuk welding. Nah, itu baru bidang welding. Ya. Bidang welding misalnya di strukturnya, di strukturnya kan, kemudian pipingnya nanti akan butuhkan. Nah, kemudian piping sendiri pun ini punya sertifikat juga. Nah, ada API namanya kan. American Petroleum Institute yang mengeluarkan sertifikat tuh 570 atau 510 yang untuk tangki timbun. Nah, 570. Nah, itu yang untuk piping. Nah, untuk INI ada pula. Nah, Yang dari Inggris kok? INI ada dari Inggris. Ya. Yang dari lokal kan disebut dulu. Kalau yang INI kok disebut electrical dan instrumen. Nah, yang lokal dikeluarkan oleh LPK itu sendiri. Yang LPK itulah tersertifikasi oleh BNSP. lembaga akreditasi LPK namanya. Ini harus diakreditasi lo oleh lembaga akreditasi LPK di bawah Kementerian Tenaga Kerja. Oke. Itu mereka bisa mengeluarkan sertifikat. Kemudian yang dikeluarkan oleh BNSP ada juga tuh. Ya. Kemudian yang dari Inggris tadi namanya Compact. Nah, sehubungan dengan Compact Magum punya kerjasama dengan provider yang menyelenggarakan training Compact di Singapura. Jadi Magum bagi anggota Magum yang mendaftar lewat Magum, karena Magum telah bekerja sama dengan penyelenggara training Compact,
jadi harganya bisa kurang. Oke. Itu Prof. Salah satu benefit Benefit menjadi anggota advantage-nya Magum. menjadi anggota Magum gitu Iya, kan. iya. Nah, kemudian Magum juga menyediakan beberapa fasilitas untuk membantu kelulusan dari kawan-kawan yang new training kok. Contohnya Magum membuat sampai praktek. Oke. Membuat simulasi apa yang nanti yang akan ditrainingkan di pelatihan Membantu modul-modul. membantu modul-modul sampai ada instrukturnya yang dari anggota Magum sendiri yang membantu sebagai instruktur awal lah. Iya, istilahnya. iya. Nggak bantu ujian ya kan? Nah, karena ujiannya orang Inggris kan Mamerso. Kalau untuk pelatihannya gratis, dia berkolaborasilah kawan-kawanku misalnya untuk membeli peralatan-peralatannya. Ya. Ada peralatan-peralatannya tuh lado gitu loh. Nah, kemudian itu dari bidang sertifikasi tadi, karena tiket. Nah, tiket itu tadi yang dibutuhkan. Anggaplah kita punya, kita mencapai pada posisi-posisi tertentu yo, Betul. bukan pada posisi misalnya general worker, tapi pada posisi yang memang membutuhkan sertifikat. Nah, jadi anggaplah kita punya orang dalam bana, toke mananya di sini. Nggak tahu dah. Tapi kalau ndak punya karate itu, baca toke itu kan mendorong ke dalam. Iya. Sebentar, Nah. Pak Risma, sebentar. Lanjut. Kita lihat Ibu. Yes. Oke. Wow. Sambil kalau ada komentar silakan dibaca sambil narasumber kita minum teh talu terlebih dahulu. Teh talu. Ya. Dusana Soro Minang TV Ala satu SMP. hal yang kenapa kami Soro Minang TV ngambil podcast khusus di bidang oil dan gas Iko karena memang butuh Dusana anak kemenakan kita yang mungkin yang sekarang dalam proses pendidikan atau baru tamat sekolah ingin masuk ke dalam sebuah dunia kerja, maka informasi yang seperti itu cukup sangat-sangat berguna bagi Dunsana sadonya itu. Nah, untuk itu Dunsana jangan lupa ikuti taruh perbincangan sangat banyak sekali jenis-jenis sertifikasi sehingga host mudah semua awak tadi tidak mengerti apa yang disampaikan itu. Tapi yang jelas satu kata di setiap level pekerjaan tetap harus ada satu sertifikat yang menjadikan syarat mereka itu kompetensi di bidang itu. Kan itu intinya. Oke. Sebelum kita lanjut berbincang-bincang, karena kita belum berbicara LPK-nya ya. Beko kita berbicara gaji lah, kabar gaji orang go rata-rata 40-50 Tapi juta. kebanyakan yang dibutuhkan pendengar itu kini apa sih gitu sebenarnya yang contoh yang pertama bidang apa yang paling banyak gitu untuk aktualnya ke dunia kerja nanti itu. Nah, betul. Yang kemudian, paling awal masuk di bidang apa dulu Naraja yang jadi prospek kedepannya itu Betul. bagus. Jadi Oke. itu ambil welding, sementara welding gini bahas kete mungkin Iya. dalam cie itu cie urang Iya, urang betul, gitu. betul. Nah, Nanti itu tadi bacot ada lu. kebetulan ada yang betul bertanya, katanya kan? ya. Minum lu Marisa sama Bang sambil Adi. kami bacakan Ya enggak ada, biasa tuh. Ya udah minum enggak? Iko nanti talu jahe, iko ya enggak? Jahe rasa. Coba lalu. Satu baru ngecek. Iyo jahe rasa. Kita Kenapa kuliah di Padang itu ya? Pak Haswin Darwiswin Ah, dari Pak Haswin. Kuala Lumpur Malaysia. Masya Allah, Pak Haswin. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Aswin. Alhamdulillah. Pak Aswin. Pak Aswin Feby adalah Ferdinand Mulyana Putra. penonton setia kita. Assalamualaikum. Menjadi- salam untuk Pak Reza NRD. Ah. Suara Minang TV, suara orang awak. Masya Allah. Sukses selalu untuk Suara Minang TV and Amin. hostnya Kasaduannya. Amin. Salam sehat selalu untuk Kasaduannya yang menyaksikan Suara Minang TV di maupun berada. Amin. Amin. Terus Hilang. salam dari Tembesi, Tembesi. Tembesi. Iskandar Caniago, Assalamualaikum Pak Sapril, Yubahar, Budes Manis, menyimak sen lu malam ko, hujan sen tari, lama di rumah. Chandra YP, Batu Haji hadir, yes. Fadil Bahtiar Jamba, mantap Buya Reza dan Pak Ardi, salam dari Teh Telur Pinang 369. Masya Allah. Ya. Oke. Ya. Tapi Iris dulu kalau nggak salah
Magum itu dulu pernah kumpulnya di TKC. Ngadan aja, iya kalau nggak salah. Terus pernah waktu Palu Donggala atau apa ya, waktu kami galang dana, Idris dipertemukan dengan orang Makumko, tapi tak tahu nama Pak tuh agak tua, yang mempertemukan Doni Sajatino. Nah, jadi belum menghubungkan, jadi Magum tuh kan oil dan gas, otomatis pengusaha Gitu kan. Jadi dipertemukan supaya membantu, supaya ada apa bisa, tapi lupa untuk bantuan apa. Nanti kita kaji gitu. Baru ingat kan, oh itu Magum. Paham. Oke, Pak Ardi, di dalam proses, kita bagi ya Bang Reza ya. Nanti Bang Reza berbicara peluang dunia kerja ya, berbicara seleri dan segala macam biar semakin semangat. Nah, kita coba Bang Ardi berbicara tentang masalah akademisinya lah, masalah teknis pelatihan dan segala macam. Bang Ardi, di dalam proses pelatihan tersebut, seseorang basic awalnya untuk bisa ikut pelatihan itu apakah harus standar S1 kah atau SMA bisa, kalau pingin berkarir di bidang oil and gas untuk mendapatkan sertifikasi tersebut? Baik Dasaf, pertanyaan yang santai yang benar Dasaf. Ya. Dan umum ditanyakan oleh kawan-kawan yang new terjun ke dunia oil and gas. Oke. Jadi di dunia oil and gas tuh, kalau pada posisi inspektor namanya itu baik dia tamatan STM, ataupun kemudian tamatan S1, bisa menjadi entry point walaupun ini tidak S1. Dari STM ketika bisa mengambil sertifikat tuh, itulah tiketnya tuh untuk menjadi welding inspector atau sebagai INI inspector. Karena yang pada umumnya proyek yang mensyaratkan, khususnya proyek-proyek luar tuh, enggak diceliaknya dah gitu lah kan, background dedikasi. Mungkin pada proyek-proyek Indonesia iya diceliaknya. Celiak S1 gitu ya. Nah, sebenarnya di Indonesia pun ada dibuat namanya di SKKNI ya, skema kompetensi tenaga kerja Indonesia itu. Nah, walaupun kita misalnya kalau misalnya kita di Tama STM tuh ada di level ampe. Ketika kita mengambil sertifikatnya yang berdasarkan standar SKKN itu, kita bisa di level 6 yang bisa selevel dengan orang Tama S1. Nah, itu bisa menjadi entry point bagi kita untuk masuk ke dunia oil and gas. Di semua bidang, baik di bidang welding itu pengelasan, piping, INI. Karena yang dibutuhkan tiket tadi, tiketnya adalah sertifikat kompetensi tadi, gitulah. Ya, banyak secara fakta kawan-kawan kita yang tamat STM, tamat SMK, bahkan dulunya ini adalah welder, kemudian menjadi inspektor. Bahkan kawan-kawan kita sebagian yang dulunya bukan orang teknik, orang eksak, dari bidang sosial atau bidang bahasa, menjadi welding inspektor. Salah satu khususnya kawan kita ada jurusannya saje. Saje swasta Jepang. Pengacara aktif. Apakah? Jadi inspektor ya. Iya. Tidak menutup kemungkinan walaupun beliau kok tamat STM, tamat SMK atau fakultas lain selain daripada teknik, bukan di jurusan teknik, bisa menjadi satu. Karena yang ditanya adalah kompetensi. Kompetensi itu mampu, punya pengetahuan dan punya keahlian di bidang itu yang dibuktikan dengan kertas, dan kertas itu dipercaya oleh lembaga-lembaga dunia gitu loh. Bukan sembarang saya mengeluarkan karate, Embo bisa mengeluarkan karate tapi karate dari mana? Itu yang harus kita catat. Jadi bisa tidak menutup kemungkinan. Tapi memang harus punya effort gitu untuk itu. Kalau misalnya orang yang lentur berbackground teknik, tentu berbeda dengan orang yang berbackground teknik. Nyup orang lah di 10 ini di 5 harus mengajar ke 10. Betul. Jadi memang tidak boleh santai-santai untuk mengajar.
Bagaimana mencapai satu level-level tertinggi di atasnya gitu ya. Jadi banyak pertanyaan itu muncul ketika kawan-kawan datang ke kantor untuk membiak training. Bisa ndak ambo yang ndak background teknik atau bisa ndak ambo yang dari STMko menjadi inspektur? Bisa, Sangat Karena bisa. memang entry point-nya di situ di dunia penginspeksian. Berbeda kemudian kalau dunianya adalah dunia engineer ya. Ya. Kalau dunia engineering yang desain Ya. itu pada umumnya memang dituntut orang yang sesuai dengan background Pendidikan akademisnya ya. Tapi bidang yang dunia inspeksi itu tidak menutup kemungkinan. Banyak malah. Oke, sebentar. Marisa. Siap. Pak Hos, boleh nggak dulu? Karena ini kayaknya Bagus tuh. gitu. Jangan lupa subscribe. Jadi makanya kita rituskan yang di YouTube nih ya. Yang nonton di YouTube jangan lupa subscribe dulu baru kami bacakan. Wajib subscribe ya kan. Ada Renal Motovlog. Renal Fernando itu. Sukses selalu untuk Suara Minang TV. Palembang ya. Jangan lupa Pak Renal subscribe ya. Ini vlogger tuh, vlog itu, Pak. Oh, pilot juga. Pilot dan dia salah satu yang berangkat dari jadi inspektor. Masya Allah. Kemudian ada Arizul B. Yunus. Good time. Nah, Kemudian ada Edrial Phil. Yang Sabana Santiang. Kemudian ada Herwindo Caniago Santiang. angkel awak tuh. Amriani mantap sukses Magum. amin. Dodi Fitriosa duet maut koma selamat. Kemudian ada Irwan Rinaldi. Aku ya kami tuh. Alhamdulillah, semoga sukses selalu Suara Minang dan Magum. Amin. Kemudian Denny Zuwindra, alhamdulillah Sabana Pade. Kemudian Mayrizon Caniago saja hadir. Nah, kemudian sambung ke Siko karena luar biasa pada sedikit lagi. Jil Fikri, Subana hebat Suara Minang menghadirkan pembicara nan kompeten dan inspiratif. Kemudian ada Iswandi, mantap Magum maju dengan sukses. Ini yang di YouTube bapak-bapak, udah wajib subscribe. Kalau nggak beko nggak bacuan. Dan wajib tekan lonceng. Like jangan lupa. Kalau ini nak kami baca komentar. Kemudian di Facebook. Dikasih bintang nih. Alhamdulillah. Dari Muhammad Rizal Sidik. Salam dari Rizal Kuala Lumpur. Pakcik Amut tuh. Ya. Kemudian Asbar Piliang. Nah, orang Gonyo Limo. Dia bintang 50. Masya Allah. Salam untuk Pak Reza dan Pak Ardi, Cik Budes, lalamo nak sobok sama beliau. Ajak kami minum kopi, tetalu baru kami sampai salam. Durian. Devison, Adit Bundo katanya. Devison. Hadir Bundo. Oh hadir. Andi Zamudra, Tiban baru hadir. Ya, Pak Andi, terima kasih banyak. Iswandi mantap Magum. Oke. Ya. Jadi yang di yang di YouTube pada malam hari ini luar biasa, tapi jangan lupa subscribe biar meledak YouTube. Betul, like-nya jangan lupa. Nama nonton lah ya 230 ya, Bo. Tapi nama like 2 orang aja. Oke. Nusana Suara Minang TV memang seperti apa yang kami sampaikan dan selalu kami sampaikan dari awal, bahwasanya live streaming itu memang langsung antara YouTube dengan Facebook. Nah, selama ini karena memang kita standby dengan di Facebook, di YouTube jarang kita standby. Tapi alhamdulillah saja Adobe Oswak kreatif nyebok laptopnya lebih bisa buka duo gitu. Handphone buka YouTube, laptop buka Facebook kan gitu. Mau sampai kubu aku jadi cadik ampun. Marisa. Siap. Dengan tadi kita tekan berbicara sertifikasi. Pada saat kita sudah mendapatkan sertifikasi, apakah itu lokal dalam artian bisa dari LPK sendiri ataupun dari BNSP itu sendiri atau bahkan internasional,
sebenarnya peluang dalam kondisi per saat ini dan prediksi ke depan dunia oil and gas itu seperti apa, Bang Reza, yang selama ini udah memang dari 2000 berapa tadi, 2005 ya? 2006. Bang Reza masuk ke dalam 2006. dunia oil and gas. Jadi peluang dan perspektif ke depannya seperti apa gitu dunia oil and gas itu gitu. Oke. Jadi kadang awak terlalu menyempitkan oil and gas itu adalah pasti yang urusannya dengan minyak saja gitu lah. Ya. Atau yang dengan gas saja gitu. Ya. Nah, cuma kini dengan berkembangnya zaman ini kan, model di Batam lah kini kan. Ya. Bahwasanya aplikasi ilmunya itu bukan cuma untuk yang oil and gas saja. Nah itu dia. Mungkin sebaiknya taruh di siko, Bang Reza. Oh, gitu. Biar agak keren sih. Oke. Lupa buat dasi mau. Oke, ya itu informasi gitu. Ya. Jadi kadang-kadang orang pikir bahwasanya minyak itu mungkin nanti akan habis misalnya. Terus bagaimana prospeknya ke depan? Ya. Nah, cuma basic ilmunya itu masih bisa dikembangkan. Model kini misalnya Ya. kawan-kawan yang di welding atau E&I pun bukan cuma di oil and gas mereka berkarirnya. Ada jadi lihat Artinya sertifikasi tadi, keahlian yang dimiliki tadi, walaupun tujuan awalnya oil and gas, tapi sebenarnya bisa dipakai untuk bidang-bidang fabrikasi yang lain. Nah iya, begitu juga Renault di PLTU. Power plant. Apa power plant? Membuat listrik. pembangkit listrik. Oke, ya. Pun dipakai misalnya. Ya. Kemudian yang kini jalan di tambang kayak di Freeport, Ya. mereka bikin refinery, mereka terpakai juga. Nah, di bidang energi pun kini kan ada namanya renewable energy. Macam-macam kan, ada yang wind farm kah, ada tenaga surya, ada micro hydro seperti itu. Ya. Contoh proyek gadang yang di Batam itu adalah wind farm. Jadi tak baliang-baliang gitu, towernya itu dipakai aja tuh ilmunya. Dan untuk switching roomnya ya, untuk e-house-nya pun semacam e-house-nya itu. Jadi intinya gitu, selama orang masih butuh energi, butuh ada besi yang terpakai, ada kabel-kabel yang akan disambung. Pipa-pipanya dilalui. Jadi masih bisa mencari bareh di sini. Bang, oke, cukup menarik. Ya. Artinya adalah khusus terlepas dari orang Minang atau tidak orang Minang. Karena kami adalah orang SMK, berarti adik-adik teman-teman SMK, ya kan, sebaiknya tidak berpikir ke dunia industri di kawasan-kawasan industri yang ada di Batam lah, yang sekarang yang seperti apa elektronik dan segala macam. Kalau bisa hendaknya punya sedikit wawasan lah seperti yang disampaikan oleh Bang Ardi dan Bang Reza ini ya. Sekali lagi, peluang tidak hanya sekitar oil dan gas, tapi juga bisa dikembangkan ke dalam bidang-bidang yang lain. Sepanjang itu ada basi, sepanjang itu ada pipa, sepanjang itu ada kabel-kabel, insya Allah masih bisa terpakai. Insya Allah. Pak Reza, Siap. abang pribadi berbicara sertifikat di level berapa? Atau di bidang apa? Enggak ada masalah. Jadi, oke. Ya. Jadi, Kalau tiba di SIM lah B2 umum kan ya. jadi, kenapa Pak untuk? Ya, untuk motivasi. Untuk motivasi kawan-kawan. Ya. Jadi salah satu alasan Ambo pindah waktu itu dari manufacturing, ya. Dulu Ambo 3,5 tahun di elektronik. Oke. Kemudian 2,5 tahun di perusahaan untuk aerospace, untuk bikin partnya pesawat lah. Ya. Di Batam. Dari pindah satu company yang lain, totali ilmunya beda. Ya. Istilahnya apa namanya, hampir dan itu tidak bisa diekspand, tidak link each other, Oke. tidak sama. Oke. Nah, sementara di bidang fabrikasi kok, pindah ke proyek 1, pindah proyek 2, proyek 3, ada basic ilmu yang akan terpakai. Itu pertama. Yang kedua di bidang fabrikasi kok, bisa bertambah ke samping, bisa tambah ke teh. Ya. Ke samping dalam artian di dalam bidang ilmu yang sama.
Misalnya tadi Pak Adi menyebut siswip itu ada 3.0, 3.1, 3.2, Ya. 3.2. Alhamdulillah ambo 3.2 gini. Oke. Ambo ambil contoh. Betul. Ambo menambah kesampiang. Ya. Nambah bagian dari welding iko ko bisa kayak NDT jo, masih anaknya dari welding ko. Oke. Ambil jo SNT misalnya untuk RT, RI, UT, MT. Ambil lo RI-nya untuk siswip misalnya. Ya, ya. Ditambah Berarti tambah betul. Nah, akhirnya berusaha untuk ambil painting jo. Berarti nambah satu bidang kate. Nah, ya kan. Akhirnya alhamdulillah punya siswip, punya ikor jo kini sampai ke sini. Dan kini nak kadang lo mau dia dengan Pak Adi do beraja belum mau kabel mengabel. Oh ya. Oh, Beliau kan ya. basicnya awalnya. Basic apa? INI ya. Nah, Oke. jadi kamu mencari bahwasanya bidang iko apa ya namanya? Tergantung keinginan awak untuk mengeksplor. Buya Irwan Rinaldi tadi itu lebih payu lagi nih tuh ekspansinya. Ya, Dia mencari segini. Jadi itu yang bocah lihat. Jadi dan satu lagi yang mesti dinotis kawan-kawan di fabrikasi mau mencari dari orang-orang bule itu. Kalau di awal umur 50 itu mungkin lah pensiun mereka. Betul. Sudah tak produktif. Ya. Nah, di bidang fabrikasi kok langku-angkunya masih kerajo aja kadang-kadang. Masya Allah. Nah, ya Mas. Ya, jadi masih ada yang ke site pun. Nah, yang kini pun masih di site ada juga gitu loh. Jadi mau mencari itu suatu lifetime journey yang untuk pembelajaran, kemudian experience, dan nextnya makanya itu salah satu tujuannya Global Pro itu ketika pada sampai stage yang tertentu awak bisa lo sharing ke yang lain. Jadi di masa produktif awak mencari sesuatu, pada suatu saat awak akan memberi sesuatu kepada generasi ya. Jadi itulah visinya gitu. Jadi gambaran. Berikut Bang Reza. Apa namanya kesempatan kerja. Tadi kita berbicara bidang tadi bisa melebar dalam artian indakna di oil and gas bisa juga dengan pabrikasi yang lain, artinya ilmuku akan tetap terpakai berbicara perspektif. Awak mendengar kan ada istilahnya sertifikat internasional. Jadi itu tuh sertifikat internasional tuh artinya berarti kita peluang kerja kita tuh dunia ya. Seperti apa penjelasannya itu gitu? Jadi, kamu bagi contoh gitu. Pertama bidang mau pindah ke bidang fabrikasi kok sertifikat kamu biar dari lokal. Dari Batam itu aja. Kemudian tak lama 1 tahun kamu ambil siswip 3.1. Alhamdulillah alun keluar sertifikat kamu timbul baru dinyatakan lulus. Kamu lah masuk ke Singapura. Telah kerja di Singapura. Ya, cecaknya jadi ekspat lah di sini. Jadi sama Pak Irwan Rinaldi dia tuh. Sama Buya tadi itu tuh. Nah, jadi kamu mencari itu ada kesempatan awak untuk bekerja keluar. Begitu juga keluar yang lainnya. Banyak kawan-kawan yang udah macam-macam ya ke Uni Emirat darinya macam-macamnya. Jadi paling tidak dengan sertifikasi internasional itu kasarnya gitu. Awak menyetarakan kulit awak yang coklat itu dengan teman-teman bule-bule itu. Itu juga gajinya. Nah, jadi paling tidak itu. Gaji tadi garis bawahi. Grade kalau boleh dibocorkan. Betul. Ya, kalau boleh dibocorkan grade selevel Bang Reza standarnya internasional itu berapa? Rasio dapur. Mungkin di range aja tidak ada masalah. Maksudnya kan untuk motivasi ya. Untuk motivasi ke anak ponakan kita. Aiko Nah, itu kan langsung dipotong pajak itu kan gitu. Nah, agak barek jawabnya. Tapi nak apa? Ya nak apa. Skala itu asli. Betul. Di rank saja gitu. Oke, ambo bagi motivasinya gitu. Betul. Kalau ketika di manufacturing mungkin 7 digitnya setelahnya kan. Kan ya. Waktu di manufacturing. Nah, ketika pindah ke 7 kan. Nah, jadi ketika pindah ke fabrikasi
Mungkin 9 lah, 9 digitnya. betul lah, itulah terbayang lah. Itu notice ya. Betul. Term conditionnya Iya, berlaku gitu loh. betul. Karena pernah juga mendengar kawan-kawan kok, bagus sampai piado mau, padahal lanjut tawa ada orang tuh 25, tapi nyamu ya nganggur lah ya, kan kok. Udah Ardi. Tunggu, aku pakai kola, pakai kola. Jadi kan Magum itulah Barak ini anggotanya. Data yang otentik yang pasti terkumpul tidak ada, cuma yang jale grup kami lah meletup gini kan, ada ledo sampai kebetulan baik atau grup lah ditambah baru bisa roughly sekitar 300 amperatur. Nah, itu Batam saja atau seluruh Tidak. Indonesia? Awalnya di Batam, cuma kadang-kadang kan kawan-kawan lah dona hijrah ke menyebar gitu loh. Di dalam anggota yang banyak itu ada enggak cewek? Enggak. Oh. itu bisa saya kok. Enggak, itu bisa saya kok kalau yang itu. Enggak ada enggak cewek nah gitu. Sekarang itu kan emansipasi wanita. Wanita itu pun berkarya enggak cuman sekarang tuh di sumur, dapur, kasur dan tidak hanya di bidang-bidang seperti kami guru gitu kan apa. Dan banyak Irscalia gitu kan banyak juga cewek-cewek itu yang pakai baju-baju yang seperti itu gitu. Apakah di dalam pertama dalam Magum itu ada kapadusi. Kemudian apakah menurut pandangan Uda Ardi, Uda Reza untuk cewek gitu kan, cewek kan juga pengen gajinya yang 9 digit atau 10 digit tadi kan. Nah apa sih kalau untuk cewek itu misalnya baru tamat sekolah, apa yang akan diambil terus prospek kedepannya itu akan jadinya itu gitu. Jadi kalau di Magum sendiri kebetulan ini tuh sekretaris ya, bendara 2 orang. Ini sekretaris. Si Dwi, ada 2 tuh, ada yang di pengurusan, yang cewek, yang lain pun adanya cewek. Jadi boleh disabi bahwasanya Magum itu ya kaum hawanya dojo gitu loh. Nah kalau bicara masalah apa profesinya, di fabrikasi itu banyak sekali bidangnya yang bisa di Itu cewek, ya, itu cewek. kerajaan cewek. Ya. Misalnya itu kayak dokumen kontrol, itu mostly yang banyak tuh perempuan karena kan butuh ketelitian. Betul. Nah, Itu ada sertifikasi juga tuh ya? kalau dokumen kontrol enggak mostly. Cuma nanti ada yang nanti larinya ke QA misalnya, jadi kayak auditor. Itu ada sertifikasinya. Kemudian ada yang jadi planner gitu loh. Itu ada lagi skillnya. Itu bisa juga. Gitu juga dengan INI. Nah kebetulan alumni pun INI kok ada juga cewek-cewek, dan biswa gelombang yang biswa pun ada lagi cewek-cewek yang masuk gitu loh. Jadi apa namanya ya, mungkin efek emansipasi juga kali. Nah, jadi dan kawan-kawan Niko pun pingin beraja. Jadi kadang-kadang orang berpikirnya bahasanya ketika jadi inspektor tuh mesti langsung ke lapangan, mesti keraju kering-keringnya pakai werpak gitu. Tapi tidak sesederhana itu gitu loh. Maksudnya tak sakit itu bidang pekerjaannya. Tidak sesempit itu. Ya. Bisa jadi nanti mereka akan expand mostly kayak yang INI itu yang mau nampak ya. Tidak mesti jadi inspektor di lapangannya turun naik apa kabar. Kadang untuk ngurusin test pack ya. Untuk MC apa gitu, mekanikal itu ya. Jadi knowledge-nya ada, cuma dibawa ke office gitu loh. Lebih ke office ya. Nah, karena perempuan tuh kan teliti kan. Nah, ya, itunya dimanfaatkan. Berarti kalau sebenarnya kalau untuk cewek itu mungkin punya skill komputer bahasa Inggris lah gitu. Nah, bisa mungkin loncat ke situ kayaknya untuk admin gitu. Ya. Lebih ke situnya mungkin ya. Itu apa skill dasarnya lah mungkin ya. Tapi kan nanti bisa ditambah lagi, kadang-kadang kan butuh kemampuan untuk membaca drawing, lain-lain gitu. Kalau pembaca drawing itu berarti mereka harus sertifikat mengambil pelatihan dulu. Bisa. Oke, kita bacakan dulu karena sudah banyak lagi. Ini yang di YouTube nih rame. Andri 2875. Nggak tahu dong. Sukses Magum. Kok pasti grup Magumnya. Nah, Yose Rizal kalau nggak salah alumni Vinian.
bisa dilihat. Karena ini alumni Infineon tuh banyak kan riset pindah ke situ. Iya kan? Termasuk Indonesia Jetinio. Itulah ini rencananya dulu keluar dari Infineon itu nak ngikut jejak orang kok mengikut pelatihan tapi takdir membawa ke tempat yang lain. Yose Rizal, inspiratif, mantap. Ya udah. Ruli Maisa Putra, juara umum, Santiang Magum, sukses selalu untuk Suara Minang TV. Amin. Duriannya mudah dapet dah bisa. Toso buka. Kini. Patahnya makan durian, awak lagi dah. Terus ada Iswandi, bisa juga pada kereta api listrik atau LRT Serupo di Palembang. Betul. Tadi yang sampaikan tadi ya. Betul. Kemudian Yuda Bramono, mantap Ketua Reza. Nah, yang di YouTube jangan lupa subscribe. Kita ke Facebook. Tadi kalau ke Facebook jangan lupa kirim bintang baru Pak Asber pilih yang baru yang kirim. Nur Malinda Caniago Solo hadir, salam semua. Nah dari Solo. Sabri Tanjung, salam buat Pak Reza dari Sabri, Komplek Raja Wali Bandara. Siap. Wah. Waalaikumsalam. Pak Reza lah kebanyakan salam, yang kurang kini durian. Antoni Lendra, mantan Ketua Kema Minang, mantap batambah ilmu kita Budes iyo ketum. Mantan ketum. TNzal nama Facebooknya. Mantap Pak Reza. Iya Pak Reza aku mantap. Beko kami. Ini Komandan McDermott itu. Kemudian ada Devrion, mantap Magum makin maju. Amin. Yuda Bramono, mantap Ketua Reza. Oke. Cik Lai Pak Host. Di akhir saja tadi ya. Apa? Jadi kan kini Magum itu adalah perkumpulan orang Minang yang bergerak di bidang oil dan gas gitu. Nah, udah Ardi, udah Reza. Misalnya kok adik-adik atau kemenakan atau ada saudara gitu dan ingin bergabung bersama Magum, mungkin baru mengambil pelatihan dasar gitu kan. Apakah Magum juga akan memfasilitasikan atau menjembatani mungkin untuk peluang kerja gitu? Ya, jadi Taka yang buat Jawa tadi awalnya adalah Magum itu dibentuk adalah untuk berbagi informasi sesama kawan-kawan yang sudah di bidang itu. Nah, kini dengan semakinnya berkembang peningkatan kapabilitas kawan-kawan itu dan juga sharing sama yang lain. Jadi boleh disebut kini adik-adik anak baru tamat sekolah, kuliah gitu. Jauh lebih mudah hadapi informasi dibanding kami tahun 2006 dulu boleh tidak gitu. Nah, ya. Caranya pun gampang dengan kemajuan teknologi kini kok kadang-kadang intinya ciasnya. Aduh niat. Jadi aduh niat kadang-kadang ini bisa masuk ke grup WhatsApp atau Telegram gitu. Nah, di sini mulai diskusi. Kalau agak lincah ketek dah di mau ngopi, boleh dah tanya. Alhamdulillah orang di Magum kawan-kawan yang open dengan semua itu. Elok seru lah. Awak pengen membuktikan elok orang Magum kan? Tolong Pak Pimpret proposal tolong disediakan untuk Milad SNTV. Oke, di sana Suara Minang TV memang cukup menarik ya. Kalau berbicara kita dengan profesi yang lain bukan mengecilkan, pada prinsipnya bisa kita pantau secara umum saja kan begitu. Tapi kalau di bidang oil dan gas memang perlu informasi-informasi yang lebih detail dan nyelimet, tentu memang berada dalam lingkungan kawan-kawan yang bergerak dalam bidang oil and gas. Pak Ardi. Oke, silakan. Allah. Iya. Ketaluannya sebenarnya lama. Jadi besok kan Magum kalau ada rapat ini boleh kemari ya nak. Kau nak teragak ngumpul-ngumpul main domino, menunggu job, main koa, boleh datang kemari. Kan gitu ya kan? Jangan di Batu Haji, kemari guys, kan gitu ya kan? Mengaji kategorinya. Ngaji kategorinya. Sekretariatnya di Batu Haji. Enggak. Kebetulan kalau kantor yang resminya memakai tempat Global Pro. Oh, Global Pro ya. Cuma kantor yang tetapnya banyak kami. Tio Kadai. Pak Ardi,
dalam memperoleh sebuah sertifikasi, kalau sertifikasi lokal mungkin oke lah. Berarti kita datang ke Global Pro, les lah kalau bahasa kasar gitu kayak kete-kete. Nah, ibaratnya les bahasa Inggris, les matematik, ibaratnya seperti itulah. Nanti ada ujian dan segala macam tergantung dari tingkatan. Nah, untuk sertifikasi internasional ini Pak Ardi, bagaimana prosedurnya, apa langkah-langkahnya dan segala macam. Inggris, apakah mereka harus ke Inggris? Amerika, apakah mereka harus ke Amerika? Biaya dan segala macam khusus internasional itu seperti apa gitu? Baik, Dasaf, ambo tambahkan seketik. Ya. Sebelum masuk ke sinan, Oke. Sawana di Global Proko kami bersama, Ya. bersama termasuk Pak Reza. Ya. Dulu memang nggak terlalu surang, jadi akhirnya bersama-sama. Ya, ya. Jadi alhamdulillah. Kemudian yang terakhir magum Allah membuat yayasan. Oke. Membuat yayasan. Ya sebagai bentuk mudahnya kerjasama dengan Pihak lain. pihak lain. Ada badan resmi lah ya. Ada badan resmi Ya. yang bisa sebagai B2B, Ya. tapi dalam bentuk yayasan. Gitu. Bisnis to bisnis ya. Itu Ya. magum. Ya. Nah, karena ketika kerjasama dengan luar membutuhkan Sebuah badan hukum, legalitas, ya, toh. sebuah badan hukum Iya, iya. yang jangan beko OTK. Kayak gitu. Yang kemudian magum hanya sebuah komunitas. hanya komunitas, tapi untuk bekerja sama dengan luar membutuhkan legalitas. Ya, betul. Oke. Oke. Itu satu. Kemudian Mbak Kece Pak Asaf tadi, Mbak caro kita ikut training internasional. Ya. Nah, mereka punya perpanjangan tangan di Indonesia, punya perwakilan di Indonesia yang kita bisa register di situ. Oke. Kemudian ditampil itu misalnya pada umumnya pelatihan-pelatihan internasional tuh waktunya terbatas, seminggu, rata-rata seminggu. Bantu di welding yang 3.1 juga seminggu, untuk painting pengecatan seminggu juga, painting kok ada juga kok. Dari Inggrisnya kan, dari Inggrisnya berapa buah contohnya Cheswip, Icor, dari Amerikanya Nes, dari Norwegianya Frosio, Banyak ya. banyak. Kemudian ada SSPC-nya, jadi itu untuk painting. Ya. Orang kira mungkin mencat kok mudah aja, enggak. Padahal itu salah satu bagian yang penting. Ya. Babalik ke acara kita mendapatkan sertifikat internasional tadi, kita mendaftar. Setelah mendaftar akan keluar jadwal, bila jadwal trainingnya itu, kemudian kita ikut. Instrukturnya ada yang dari luar dan ada yang dari lokal yang sudah di approve oleh lembaga internasional tersebut. Nah, mereka lah yang memberikan pengajaran, materi-materi yang disampaikan selama masa training. Ada misalnya 5 hari kelas ditambah sehari exam. Oke. Nah, kayak gitu. Nah, hasil exam akan dikirim ke pusat. Misalnya ke Inggris, ya kirim ke Inggris. Kalau welding itu yang mengeluarkan TWI namanya. Kalau compact yang mengeluarkan untuk elektrikal yang mengeluarkan GTL dari Inggris juga gitu kan. Nah, itu yang sama jo model lokal, cuman di lokal karena pada umumnya training-training lokal tersebut mengakomodasi kawan-kawan yang bakarajo di siang hari, ya kan di malam hari. Kemudian lebih lama, kemudian ada materi tambahan di sinan, seperti kita agiah dasar-dasar bahasa Inggris bagi yang karena ndak sadonya background yang bisa bahasa Inggris kan, ini dia bahasa Inggris, kemudian dia materi yang inyo kalau nanti untuk mengikuti sertifikat internasional ada materinya. Jadi disebut preparation international itu ibaratnya pra lah ya. Pra. Ya. Oke. Jadi preparation to get international certificate. Seperti itu kira-kira. Seluruhnya ada register. Malah kita bisa langsung online keluar, Mbak ya. Nah, beberapa mungkin mau tambah sedikit. Contohnya yang kayak di painting itu, di painting,
Global Pro itu sudah bekerja sama dengan iCore. Oke. Nah, dengan iCore dari UK, kebetulan itu ada Pak Nofrizal yang level 3-nya, kebetulan gue baru lulus loh. Nah, kelebihannya kenapa tadi bertanya apakah mesti pergi ke Ya. apa? Jadi kalau yang C-Suite tadi ada tatap mukanya. Ya. Nah, ada cikgunya yang datang Betul, ke betul, Siko, betul. ada orang Malaysia datang ke Siko atau dari orang lokal yang ngajar gitu. Nah, iCore itu salah satu yang menarik. Mungkin di efek pandemi ke Patang, orang sadolanya online. Nah, belajarnya pun bisa online, ujiannya pun bisa online. Oh. Nah, jadi ada beberapa itu yang mendapat kemudahan. Nah, jadi kalau yang new ke iCore, hubungi kalau Global Pro kok. Ya. Sekalian promosi nah, Betul, Bang. nah, coba kasih ke Bang Ardi. Ya, dari tadi ya memang kita tadi kita kan masih berbicara masalah apa namanya sertifikasi, pelatihan lah dan segala macam. Tadi sengenek ala disinggung tentang global pro yang tadinya adalah mungkin pertama surang, tapi kini sudah beberapa teman-teman yang bisa Pak Ardi jua kadun sanak Soro Minang TV sehingga nanti anak kemenakan gitu, anak-anak generasi muda Batam pemaunya yang pingin masuk, jadi nyu mencari global pro gitu. Jadi cerita sekitar sejarah ya. Nah, kok endorse dan cek durian kok. Endorse. Jadi Nggak mau tahu. Kameramen lah paneknya di apa? Panek wah di PT kan aja. Nah, aku engineer kok. Aku coba lah masuk LNGS lah aja. Oke, silakan. awalnya Global Pro didirikan tahun 2003 balik. Ya. Kebetulan waktu itu kantornya di Buana Mas Duo di Ya, betul. Dake Mas Haji Alamin. Iya, betul. Kemudian dengan adanya kesibukan keluar, akhirnya 2000 balik stop dulu. 2006 balik bersua sama kawan-kawan, ada Pak Reza, ada Pak Nob, ada Pak Muyu Hendra, Pak Muyu Handri. Jadi balimo kami Saide untuk menjalankan balik Global Proko Menghidupkan kembali. dengan unsur bisnis dan sosial di sini. Ya. Nah, jadi kenapa bisa bisnis dan sosial? Di bisnisnya kita perlu untuk menghidupi Global Pro itu. Ya, untuk operasional lah. Di sosialnya kita jembatani kawan-kawan yang memang batu-batu ingin keraju di dunia oil and gas, fabrikasi, tapi memang sedang kondisi sulit, habis PHK misalnya, sedang tak keraju, lalamu, kemudian bersuah juga kawan-kawan, kemudian oke, kita jembatani training dulu, alah keraju nanti berbayar. Itu kemudian bagi kawan-kawan pun yang ada penganggur ada diskon-diskon khusus. Nah, Global Pro saat ICO tentu adalah sebuah lembaga yang harus terdaftar dulu namanya rekomendasi dari Disnaker Batam, kemudian dapat izin dari Dinas Penanaman Modal Terpadu PT. Betul. Kemudian setelah itu kami di Global Pro ingin diakreditasi oleh lembaga akreditasi LPK yang di bawah kementerian. Nah, jadi kita dan itu setiap jurusan harus diakreditasi. Kita dua jurusan yang lah diakreditasi oleh LALPK. Satu adalah Electrical and Instrument, yang kedua adalah HVAC. Kebetulan HVAC ko satu-satunya kita di Batam yang terakreditasi oleh LALPK. Kalau untuk Electrical and Instrument ko ada beberapa LPK yang lah terakreditasi. Nah, kemudian yang kita tawarkan kepada Tamai Universitas langsung radio kan tidak perlu tapi kita memberikan materi-materi tersebut yang betul-betul applicable. Kemudian kita upgrade tarui pun sampai bulan Patang kita membuat sebuah modul yang itu adalah sebuah simulasi aktual dari yang ada di lapangan. Ada alai-alai yang kita bali, ada tester yang kita bali, yang kita rangkai, kita rakit, kita buat itu sampai berjalan untuk bidang electrical instrument kok. Kita buat ketika orang yang dari dunia
non fabrikasi. Ya. Misalnya dulunya di manufaktur elektronik macam dulu Pak Reza masuk ke Global Pro, oh iko barangnya nanti. Ketika nyola tajun tuh, wah sama barangnya. Nah, model itulah kira-kira kita sua dan modul ajarnya pun kita BN model yang ditanya Bu Des tadi bahwa membaca gambar tuh pun ada di sini. Mulai yang tidak pandai baca gambar, diajar sampai pandai baca gambar. Mulai yang tidak pandai memasukkan kabel kok kan bukan semua masuk sih kabel. Enggak sama aja gitu kan. Asalnya kau celoknya, ini ada standarnya, diberikan lo standarnya tuh. Nah, di sini diajar. Nah, itu Global Pro. Dan terakhir Global Pro, iya, Made Subi Bareza tadi kita bekerja sama ICOR Inggris untuk penyelenggaraan training ICOR tadi. Itu di bidang apa tuh? Di bidang painting. Painting ya? Nah, painting cat. Bukan menginspeksi cat. Cat kolai sesuai jo standarnya. Oke. Sekolah. Iya, baru ngerti. Jadi iya. badak dari basi itu, ale sesuai standarnya. Ikut ketabahan beko mengelupe. Iya. Kalau mengelupe bakare. Nah, bakare tentu umurnya mungkin kurang. Sementara di sini orang hidup berpuluhan tahun di sini. Jadi makanya harus sesuai standar supaya orang salam naik di sini, orang aman di sini dan fasilitinya pun aman. Nah, itu targetnya itu gitu. Alabara alumni Global Pro yang jumlah lah dalam apanya yang lah sukses, yang lah bekerja dan segala macam gitu. Total alumni mungkin terakhir 200-an kayaknya ya. Oh, banyak ya. Yang konsisten kita berjalan tuh adalah mulai dari 2007 balik kami bangun bersama Balia. Kemudian ya sampai kini itu yang insya Allah konsisten waktu itu mulai berjalannya. LPK itu ya bagian approval bahwa aku layak mendapatkan terakreditasi tahun 2008 balik kalau nggak salah. 2008 balik kita ajukan untuk mendapatkan itu. Nah, kemudian alumni menyebar. Tadi sebelum kemari ada yang ampe orang di Papua. Di proyek BP Tangguh, British Petroleum, salah satu perusahaan di Sinan, mereka kerja di Sinan. Masya Allah. BP Tangguh, kemudian ada di Palembang, ada di Batam juga, ya. Dulu pernah ada alumni yang ada yang sampai ke offshore Qatar. Nah, alhamdulillah kawan-kawan berzeki di Sinan, alhamdulillah mereka pernah training di Global Pro dan awal masuk memang awalnya saling iri-miri. Masuk lokomotif agar bangun lokomotif. Iya, betul. Itu yang kita tanamkan. Dihilangkan prinsip bantu si rangka di dalam baskom. Iya. Itu yang pakai bahasa Mak Reza itu. Kalau si rangka di dalam baskom, surang naik yang bawah melo turun. Iya, betul. Kini kita ubah mindset. Surang naik kita sampai-sampainya naik. Betul. Mas rangka kan naik cedelo di bawah. Kini sampai-sampainya naik. Maksud serangka, belakang dalam baskom itu pasti nak keluar. Iya. Kini kita ubah mindset, selalu kita tanamkan sampai iri-miri. Alhamdulillah, kawan-kawan di sini kadang kita di WhatsApp-nya, alhamdulillah terima kasih banyak Pak. Kemudian ya dia saling miri tadi, tapi untuk miri-nya tadi itu ya butuh balik lah tadi. Itu selembar kafe. Udah habis awak bisa mendaftar ke Global Pro. Masya Allah. Mendaftar atau melamar bangga? Hah? Ya jalan. Oke. Sepertinya 9:30 ya, luar biasa ya. Sebenarnya banyak. Tunggu dulu Des. Terakhir lah dulu. Sebelum kita bacon komen daripada Nusana Suro Minang TV, tuh Bang Ardi, satu pertanyaan tadi dari Bu Des sedikit menggantung. Menurut awak Lunado jawaban. Ada nggak yang mau cari istri gitu? Ampun Pak Jobu Osok ya. Bagi orang yang dianggap benar-benar belum mengenal dunia oil and gas, yang mau dalam tanda petik beralih profesi atau bahkan mungkin dari ilmu sosial umpamanya,
kiro-kiro yang paling pas menurut ukuran otak orang yang biasa saja untuk bidang apa sih oil and gas yang sedikit bisa agak lebih gampang deh umpamanya. Mungkin kalau dengan Iko tingkatan yang bidang piping umpamanya itu mungkin butuh perhitungan yang beginilah, yang begini, yang nyelimet dan segala macam. Bidang apa sih sebenarnya yang sedikit lebih gampang lah? Ya kalau yang gampang itu gajinya juga gampang. Nah, maksudnya kan begini. Bisa saja orang yang masuk itu benar-benar belum mengenal, tiba di bidang tertentu beraja langsung penuh dengan teknik yang begitu ruwet umpamanya, itulah stresnya menghadapi ya. Karena awak pernah mencari ada orang salah satu dulunya di Bengkong Krama pokoknya nggak salah kita sebut nama lembaganya, kalau termasuk senior lembaga itu tuh ya kan. Gagalnya di tengah jalan gitu, karena mungkin kemampuan otaknya tak mampu menghandle itu gitu. Nah, apa yang paling basic yang sedikit agak lebih gampang itu? Kalau manca lihat tingkat kegampangan, bukan tingkat kesulitan ya. Ya, Pada umumnya tingkat kegampangannya itu sama. oke. Jadi sampai tingkat kesulitan. Ya. Jadi kalau ambo majabui, kebetulan seketik berajajo di piping, seketik berajajo di welding, di painting, di E&I, tingkat kegampangannya sama dengan catatan, ya do willing keinginannya tuh untuk beraja. Berarti Insya Allah modul yang di setup tuh memang modul yang dari dasar, yang orang dari nol nggak tahu, juga supaya ready to work gitu. Berarti dia tetap punya step-step. Pertama dasar dulu. Modul Nah, itu memang modul dasar. Memang Bang Reza ada beberapa informasi, kan tidak semua yang berhasil masuk mengambil sertifikasi itu. Ada yang balik belakang nyali enggak kamai. Betul, rupanya kuncinya di situ ya kan. Kunci situ. Pinjam mic sebelum kami tutup, ada yang perlu Bang Reza sampaikan sebelum ditutup? Karena lah statement terakhir magum lah, donsana lah, bagaimana ya silakan disampaikan. Statementku biasanya resmi-resmi, udah pandai resmi-resmi. Ada yang ingin berlaku. Ya, Silakan hubungi. jual langsung Global Pro biar kami dapat makan durian Beko. Siap. Jadi yang mau menyambung dari Ya, kecil Pak Adi tadi aja lah. Oke, siap. Garis bawahi bahwasanya mungkin banyak dari kawan-kawan yang pingin mengembangkan karirnya. Kini kok beliau Bosabi akan jauh lebih mudah daripada sebelumnya. oke. Dulu nak ada kawan bayu, kini punya banyak kawan bayu. Oke. Dulu mencari modul itu susah, kini banyak berserak modul modul. sebelahnya. Dulu mencari training itu mesti ada yang sampai ke luar negara bagai, ada yang mesti nunggu jadwal, kini bisa di online kan. Oke. Nah, jadi begitu banyak kemudahan-kemudahan yang ada kini kok. Nah, jadi Pak Kecik Mahdi tadi itu mencari dia cari kesulitannya, cari kemudahannya, Juniai. Juniai sama celai jua tujuan, Pak. Nah, jadi kadang-kadang itu yang bisa men-trigger awak. Ya. Agak males-males ketik ya. Dulu pertama training itu kami pulang jam 2:30 malam orang-orang. Cari kemudahannya, cari kesulitannya. Terbalik, sorry. Ya. Nah, jadi itulah mungkin pasaran untuk suasana yang lainnya. Bang Ardi, coba sampaikan alamat dan segala macam Global Pro biar mungkin nanti pemirsa Suara Minang TV yang pingin mendapatkan informasi detail. Kalau ini kan waktu kita kan nggak cukup nih. Kalau diturut-turut mereka marah kameramen kawak. Karena bisa wak sama ada endorsement salah satu UKM ya pagi ya. Oke, silakan Bang Ardi. Terakhir Magum di Global Pro sering sejalan. Ya. Global Pro mensupport kegiatan-kegiatan Magum dengan memberikan tempat sebagai fasilitas training. Ya. Dan itu berjalan dari awal. Alamat Neo Global Pro dan Magumko secara ofisial ada di Ruko Alexandria, Blok B nomor 20. Ruko Alexandria di Muko Kamu Industri ya. Ya. Muko Kamu di sinan stasiun kita, di sinan tampil ngopi juga. Di sinan kawan-kawan alumni bu kumpul. Kalau Neo bertanya-tanya boleh di sinan.
Pernah Pak rape alumni gitu sebentar Pernah sekali. sekali gitu, Mubes ya? iya, menjalankan persyaratan Mubes Iya, waktu iya. itu. Kemudian satu keinginan Magum yang belum tercapai. Oke. Magum membangun nagari. Oh, iya. Magum membangun nagari. Kalau untuk ke internal Magum, kita lah membuat training NDT tadi untuk anggota Magum, flank management, kemudian flank management di pipa tadi. Iya, iya, iya. Kemudian commissioning untuk anggota-anggota Magum, commissioning ko untuk pengetesan equipment. Kemudian ada cik lain namanya CIPM enggak dulu ya? Preparation untuk welding. Preparation untuk membiak welding. Kemudian agenda sosial yang misalnya orang sakit, membantu pembangunan musola, kemudian panti. Nah, satu yang belum kesampaian. Magum membangun nagari yang kita planningkan sebenarnya adalah memberikan informasi mengenai dunia oil and gas ke kampung kita. Oh, Serta memberikan pelatihan-pelatihan untuk kita di kampung, karena pada waktu itu tuh ada proyek geothermal di Solo Selatan. Oh iya betul. Nah, cuman tren berikutnya belum jalan lah. Nah, kita memplanningkan pada waktu itu, ya qadarullah belum berjalan. Insya Allah kita akan berniat balik untuk itu. Siapa tahu nanti ada kawan-kawan yang bisa menjembatani, ya kita siap memberikan pelatihan, kemudian memberikan informasi mengenai dunia kerja oil and gas. Kemudian sehubungan dengan Pak Saf di SMK, tapi tidak SMK teknik deh ya. Aduh, kan SMK banyak teknik aman tuh. Kita pun insya Allah siap untuk memberikan sharing knowledge terhadap adik-adik nanti di SMK, apa bayangannya dunia. Betul. Insya Allah itu yang belum kesampaian closing statementku. Mudah-mudahan berikutnya bisa kita wujudkan dengan izin Allah. Amin. Jadi Magum Global Pro pada umumnya seiring sejalan. Insya Allah. Orang-orangnya itu tujuh. Terima kasih Pak Saf. Oke, di sana Suara Minang TV sadonya, alhamdulillah cukup banyak informasi yang bisa dan sangat bermanfaat bagi Dunsana sehubungan dengan bergerak di bidang oil and gas tersebut. Nah, untuk itu Dunsana Suara Minang TV sudah hampir 90 menit Ibu Desa. Sampai laptop mati, habis baterai. Oh, Masya Allah. Kecek wah kok jaringan mati tadi itu. Wah kalau jaringan mati lah mengecek seorang dan lalu Enggak. Padahal tadi ada komentar yang di Facebook tapi karena mati. Jadi yang di YouTube saja. Silakan. Ada Reza Pahlepi. Sukses selalu untuk kita bersama. Amin. Beni Putra. Oh, Papua tuh sekarang ya. Beni Putra, sukses selalu Magum dan Suara Minang TV. Amin. Muhammad Fajri, terima kasih Suara Minang TV dan Magum sangat bermanfaat. Masya Allah, alhamdulillah. Luar biasa sekali. Masih ada? Udah ya. Di sana Suara Minang TV sadonya lebih kurang 90 menit. Tidak terasa kita berbincang-bincang dengan dua orang warga Batam asal Minangkabau yang mumpuni di bidang oil dan gas, baik itu sebagai berprofesi sebagai praktisinya ataupun sebagai akademisi lah kita sebut dengan istilah seperti itu, yang bergerak di bidang LPK sertifikasi di bidang oil dan gas tersebut. Tentu kami Safril Yubahar dan Bu Des tentu berharap dan berdoa kepada Yang Kuasa, apa yang kami sampaikan, apa yang kita siarkan hari ini benar-benar sangat bermanfaat kepada generasi-generasi muda, calon-calon pencari kerja, baik itu yang ada di rantau maupun yang ada di ranah itu sendiri. Iya, dan sangat luar biasa sekali Pak Hos, Magum punya niat yang sangat mulia sekali. Kalau di rantau sudah jalan, mereka ingin membangun ranah akan kembali ke ranah, membangun nagari. Nah, berarti Magum punya cita-cita membangun nagari. Jadi kalau di nagari ada yang ingin
menjembatani gitu ya udah Ardi ya, atau ingin meminta Magum menjadi mengadakan pelatihan Ya, atau apa, untuk Magum generasi muda. bersedia. Dan juga penonton setia kami, tak terasa 1 jam lebih kami menemani dan sanak setiap Suara Minang TV, dan terima kasih yang sudah menonton di YouTube, yang sudah like, yang sudah subscribe, dan yang sudah share link kita pada malam hari ini. Dan kami selaku host pada malam hari ini mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian dan komen yang tidak terbacakan. Sampai bertemu kembali di program Suara Minang TV berikutnya. Tetap ikuti Suara Minang TV, suara orang awak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah.